Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Rifai dengan NIM 24121018, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan dan juga membacakan kitab Syarah Safinatun Najah, yaitu kitab Kasyifatus Saja, sebagai tugas UAS dari mata kuliah Qiraatul Kutub. Dan tidak hanya materi yang ada di kitab ini, tapi kita juga akan membahas, atau saya juga akan membahas tentang kaidah nahu yang ada di setiap kalimat yang ada di teks tersebut. Baik, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya di sini akan membahas tentang tata cara membersihkan najis mughalladah, yang di sini saya memakai rujukan dari kitab Kasyifatus Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang materinya itu berada di halaman 42, 4 baris dari atas. Oke, langsung saja saya mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani izalatin najasati. Fasal ini menjelaskan tentang tata cara menghilangkan najis. Qala Utsmanu Aswaifi, wal muradu bin najasati al wasfu al mulaqi lil mahalli. Menurut Syekh Utsman Aswaifi, yang dimaksud dengan najis al wasfu yaitu sifat atau sifat kotor, al mulaqi yang menempel, lil mahali pada suatu tempat. Sawaun kanat an najasatu ainiyatan au hukmiyatan, baik itu berupa najis ainiyah atau najis hukmiyah. Al mughalladhatu ay ma tanajjasa min at-tahirati bil wa'abiha aw bawliha aw 'irqiha aw bi mulaqati ajza'i badaniha ma'a tawassuti rutubatin min ahadil janibaini. Jadi yang dimaksud dengan mughalladhah atau najis mughalladhah di sini yaitu sesuatu yang dapat menajiskan atau mengotori minat tahirati kepada sesuatu yang suci, bilu'abiha dengan sebab air liurnya, au bauliha atau dengan sebab kotorannya, au irqiha atau keringatnya, au bimulaqati ajza'i badaniha atau dengan menempelnya salah satu anggota badannya, ma'a tawasuti rutubati min ahadil janibaini, beserta basahnya dua anggota, beserta basahnya salah satu anggota badan si pelaku dengan yang najis mughalladhah ini. Jadi untuk teks yang tadi itu menjelaskan tentang yang dimaksud dengan najis mughalladhah itu yaitu sesuatu yang bisa membuat najis kepada sesuatu yang suci dengan sebab terkena air liurnya, atau terkena kotorannya, atau terkena keringatnya, atau juga dengan sebab menempelnya salah satu anggota badannya dengan sesuatu yang suci itu, dengan sebab
menempelnya itu salah satu dua pelaku ini ada yang basah. Misalkan anjing ini kering. Nah, orang yang memegangnya itu tangannya sedang basah. Maka itu menjadi najis. Itu. Gimana kalau anjingnya basah dan si orang ini tidak basah? Itu sama saja. Terus gimana kalau dua-duanya kering? Nah, itu tidak terjadi apa-apa atau tidak najis. Wa hadza muwafiqun lima qalahu Ibnu Hajarin fil Minhajul Qawim wa Sayyidul Murgifi fi Miftahi Falahil Mubtadi haitsu qala wa innama yu'tabaru as-sab'u ba'da zawalil 'aini famuziluha wa in ta'addada wahidatun wa yuktafa bis-sab'i wa in ta'addada al-wuluku aw kana ma'ahu najasatun ukhra intaha. Jadi pendapat yang tadi yang 7 kali basuhan tadi itu sesuai dengan pendapat Syekh Ibnu Hajar al-Haytami yang ada di dalam kitab Minhajul Qawimnya dan pendapat Syekh Said Al-Murgifi yang ada di dalam kitab Miftahu Falahil Mubtadinya. Mereka berdua ini berkata bahwasanya bisa dihitung 7 kali basuhan setelah hilang ain najisnya. Kemudian yang dapat menghilangkan najisnya itu meskipun berulang-ulang kali. Nah, yang meskipun ia membasuhnya berulang-ulang kali, itu tetap dihitung satu yang dapat menghilangkan najisnya tadi. Misalkan dia ini membasuh tangan yang terkena kotoran atau najis mughalladh. Nah, itu meskipun dia membasuh beberapa kali pakai air tanah atau pakai campuran air sama tanah, itu beberapa kali dia membasuhnya, itu tetap saja dia hanya dihitung 1 kali basuhan, bukan sampai 7 kali. Itu mengapa? Karena ya itu tadi, ketika ia menghilangkan najis pakai walaupun cuma 1 kali basuhan, tapi ain najis dan sifat najisnya itu hilang secara bersamaan dengan 1 kali basuhan itu sudah dianggap 1 kali basuhan. Nah, itu sudah cukup. Kemudian dan di sini bisa dianggap najis mughalladh itu hilang itu dengan 7 kali basuhan, meskipun yang dijilatnya itu misalkan tangan saya terkena atau dijilat anjing beberapa kali dijilat anjing, wa in ta'adada al-wulugu aw kana ma'ahu najasatun ukhra, atau yang dijilatan ini tadi ada najis yang lain. Nah, itu sudah cukup, tidak perlu 7 kali basuhan lagi. 7 kali basuhan itu tidak perlu, cuman 7 kali basuhan sekali, tidak berulang-ulang kali. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang kaidah nahwu. Di sini kita perhatiin, mungkin saya di sini tidak akan sampai beres untuk menjelaskan kaidah nahwunya satu persatu. Kita mulai dari lafadz faslun. Di sini lafadz faslun itu mengapa dibaca faslun?
Sebenarnya lafadz faslun ini bisa dibaca rofa faslun, bisa dibaca nasob faslan, bisa dibaca majrur faslin. Itu karena ada alasannya. Yang pertama, kenapa dibaca faslun? Ia menjadi khobar mubtada yang dibuang, yaitu takdirnya hadza faslun. Bagaimana kalau dibaca nasob fathah faslan? Nah, itu menjadi maf'ul dari takdirnya itu ra'aitu faslan. Bagaimana kalau dibaca majrur? Nah, itu takdirnya unzur ila faslin. Fi bayani izalatin, fi bayani, fi itu kalimat huruf, bayani kalimat isim. Nah, mengapa lafaz bayani ini bisa dibaca majrur? Karena ia di sebelumnya ada huruf majrur. Mana huruf jar? Huruf jar ya. Huruf jar. Mana huruf jarnya? Itu tadi lafaz fi. Itu ialah merupakan huruf jar. Ketika ada huruf jar, maka ia memerintah majrur untuk dibaca jar kepada kalimat isim setelahnya. Izalati itu dibaca itu kalimat isim dibaca jar karena menjadi mudhof dari bayani. An-najasati pun sama, ia merupakan kalimat isim yang bisa dibaca jar karena menjadi mudhof dari lafaz izalati. Qala di sini kalimat fi'il. Kalimat fi'il apa? Kalimat fi'il madi. Nah, mengapa kalimat fi'il madi ini dibaca fathah? Karena ia mabni fathah. Kalimat fi'il madi itu mabni fathah. Dan setiap kalimat fi'il itu pasti memiliki fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Itu lafaz usmanu. Itu sudah pasti menjadi fa'il dari lafaz qala. Dan lafaz aswaifi situ menjadi mudhof dari lafaz usmanu. Wal muradu, lafaz al muradu, wawnya itu waw kalimat huruf istinaf. Al muradu itu kalimat isim yang dibaca rofa karena menjadi mubtada. Mengapa ia menjadi mubtada? Karena ia ibtida, itu awal kalam, awal pembahasan. Kemudian bin najasati, di sini ada dua kalimat. Yang pertama huruf ba, yang kedua huruf an-najasah. Yang ba ini kalimat huruf jar. An-najasati itu kalimat isim yang dibaca jar atau kasroh karena sebelumnya terdapat huruf ba, yaitu huruf ba ini sama aja gitu, huruf jar sama ini, kayak huruf fi tadi. Al-wasfu yaitu kalimat isim yang dibaca rofa karena menjadi khobar dari lafaz usmanu tadi, jadi khobarnya jauh banget. Al-mulaqi jadi kalimat isim menjadi mudhof dari al-wasfu. Lil mahali itu terdapat dua kalimat, yang pertama huruf lam, yang kedua lafaz al-mahali. Kenapa lafaz al-mahali ini bisa dibaca majrur atau dibaca jar? Karena sebelumnya ada huruf jar lagi, yaitu huruf lam, lil mahali. Sawaun kanat an-najasatu. Sawaun itu menjadi
mengapa dibaca rofa? Karena untuk lafaz sawaun ini menjadi khabar muqaddam dari mubtada muakhar, yaitu fi'il yang ada setelahnya tapi ditakwilkan. Takdirnya itu wabil fawadilu sawaun ta'alluqahu bil fadail. Itu. Terus kemudian lafaz kanat itu kalimat fi'il madi yang termasuk kepada nawasikhul ibtida. Nawasikhul ibtida itu ada 3. Yang pertama inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, dan zonna wa akhwatuha. Itu 3 kalimat ini dan saudara-saudaranya yang bisa merusak status mubtada dan khabar. Nah, kemudian an-najasatu itu kalimat isim. Mengapa dibaca rofa? Karena ia menjadi isim kana. Tuh. Ainiyatan au hukmiyatan. Ainiyatan kalimat isim. Kenapa dibaca fathah nasab? Karena ia menjadi khobar kana, yang mana isim kana itu harus dibaca rofa dan khobar kana itu harus dibaca nasab. Kemudian au hukmiyatan itu menjadi ma'tuf dari ainiyatan. Al-mughallazatu kalimat isim yang menjadi mubtada. Di sini tuh huruf tafsir atau penjelasan, yakni tuh ma. Kemudian ma tanajasa, ma itu ma-nya tidak beramal atau manafi. Tanajasa itu kalimat fi'il madi dan fa'ilnya itu disimpan, yaitu lafaz al-mughallazatu. Minat tahirati, min kalimat huruf jar. Tahirati dibaca jar karena diperintah oleh min ini, karena ia huruf jar. Dan an-najasati pun kalimat isim, otomatis dibaca jar. Bilu'abiha, di sini ada 3 kalimat. Yang pertama ba, yang kedua lu'abun, yang ketiga ha. Ba di sini kalimat huruf jar, lu'abun kalimat isim, dan ha itu kalimat isim dhamir. Au bauliha sama juga ya menjadi mengapa bauli itu dibaca jar? Karena ia menjadi ma'tuf dari lu'abiha. Dan au irqiha itu sama saja kayak bauliha. Au bimulaqatin, atau di sini ada 3 huruf atau 3 kalimat. Yang pertama au, ba, dan mulaqatin. Itu yang au ini kalimat huruf ataf, yang ba-nya huruf jar, yang mulaqatin kalimat isim. Jadi otomatis mulaqatin ini dibaca jar, itu ada huruf ba. Ajzai badaniha, ajzai itu dibaca jar karena ia menjadi mudhof dari mulaqatin. Badaniha pun sama. Nah, ha di sini ya tadi ha yang ada di lu'abiha, terus bauliha, hurufnya itu semuanya dibaca hukumnya itu statusnya jar karena ia menjadi mudhof dari itu, dari lu'ab, dia menjadi mudhof walaupun dibacanya fathah. Nah, badaniha pun ini sama, badani itu menjadi mudhof dari ajzain, hanya pun jadi mudhof dari badan, itu dari badani.
Ma'a di sini menjadi zorof makan. Nah setelah zorof ini kalimat setelahnya itu menjadi mudof, itu tawassuti, kalimat isim yang dibaca jar karena menjadi mudof. Rutubatin pun sama menjadi mudof. Min ahadin, min itu huruf jar, tadi sudah dijelaskan. Ahadin pun kalimat isim otomatis dibaca jar. Al-janibaini di sini menunjukkan dua orang tasniah. Nah, ketika isim tasniah itu hukumnya jar atau dibaca kasroh, maka huruf sebelum ya-nya itu dibaca fathah, janibaini. Bagaimana kalau jamak? Janibina. Tuh. Tasniah itu janibaini. Tathuru bisa ba'in gosalatin. Tathuru itu kalimat fi'il mudhari. Mengapa dibaca rofa? Karena ya tajarrud. Bisa ba'in gosalatin dengan 7 kali basuna. Bisa ba'in pun sama tadi, sab'in kalimat isim adad hitungan, ba'nya itu huruf jar. Gosalatin pun menjadi mudhof dari sab'in. Oke, baik, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.